Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mensimulasikan proses uji triaksial untuk mengukur parameter geser tanah. Untuk kondisi saat ini kita coba kondisi UU atau unconsolidated undrained. Di belakang saya sudah ada unit uji triaksialnya, alat triaksialnya. Sini ada compression mesinnya, nanti sampel tanahnya ditekan di sini. Kemudian ini ada control panel untuk melihat dan mengatur tekanannya. Nah, untuk kondisi UU nanti yang kita pakai manometernya yang ini, tekanan selnya. Ini garis merahnya ada satuannya pound in square atau PSI. Kemudian yang garis hitam ini kilogram per sentimeter persegi. Kemudian ini tekanan kompresor. Jadi nanti tekanannya menggunakan angin kompresor dimasukkan ke dalam panel ini, kemudian nanti terbaca di sini. Tekanannya sesuai kebutuhan kita aja. Nanti kita butuh cell pressure-nya berapa, nanti di sini sesuaikan kebutuhan aja. Oke, ini saya coba isi dulu tekanannya. Nyalakan kompresor. Di sini bakal bergerak. Ini saya isi di 3 kg per cm persegi aja. Oke, kemudian kita masuk ke persiapan benda ujinya. Baik, untuk persiapan benda ujinya, ini benda ujinya sudah diambil tadi menggunakan tabung cetak ini. Kita menggunakan sampel tidak terganggu yang bisa dilihat di video sebelumnya, persiapan benda uji. Peralatannya, kemudian ada 2 buah batu pori, dan ini alat penerus bebannya. Kemudian ini ada tabung pengembang, karet pengunci, dan ini membran. Nah, langkah pertama, membrannya dimasukkan ke dalam tabung pengembang. Ini boleh dimasukkan karet juga di sini, atau boleh di akhir. Saya masukkan di awal di satu sisi aja. Masukkan 4 buah karet. Seperti ini. Kemudian bagian dalamnya dipasang membran. Membran karet ya. Nah, ini kondisi bagian dalamnya. Jadi tujuannya tabung pengembang ini dihisap, jadi nanti karet bagian dalamnya mengembang. Nah, ini dia merapat ke bagian tepi tabungnya. Itu untuk memudahkan tanah ini, sampel tanahnya masuk ke dalam. Karena kalau misalnya seperti ini, tanahnya nggak bisa masuk karena terhalang oleh karetnya. Sehingga untuk memudahkan masuk ini dihisap. Oke. Dan tabungnya ini dibuka dulu. Dan sama letakkan batu pori di sini. Jadi pada kondisi lain, kondisi CD atau CU, batu pori ini bertujuan untuk memeras air yang ada di dalam tanah. Nah, di sini tetap kita pasang supaya tanah ini tidak menyumbat lubang di alatnya. Ini tekan tanah di sini. Ini. Dan ini sambil dihisap. Nah, ini kalau dilepas hisapnya tadi, karetnya nempel di tanah. Bagian membrannya diturunkan. Di sini ada paritan untuk
karet penguncinya, jadi diturunkan 2 buah karet, dilepaskan 2 buah karetnya untuk mengunci membran bagian bawahnya. Ini kemudian bagian atas sana dipasang batu kori lagi, kemudian plat penerus bebannya, lubangnya menghadap ke depan, dan ini ditarik ke atas ini. Nah, karet yang tersisa diturunkan untuk mengunci membran bagian atas ini. Karet membrannya dilipat ke bawah. Di sini ada selang. Ini tujuannya juga untuk mengalirkan air ke dalam selang ini. Tapi pada kondisi UU itu tidak dibutuhkan. Tapi tetap dipasang supaya airnya tidak masuk ke dalam tanahnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kondisinya harus sentris di tengah. Jangan perhatikan dulu, jangan sampai ada selisih. Setelah kondisinya seperti ini, dipasang tabung selnya. Nah, ini ada pistonnya, diteruskan sampai ke penerus beban tadi. Jadi tadi ada cowakan sedikit, pistonnya dimasukkan ke dalam situ. Kemudian ini ada 3 pengunci, dikunci. Ini pastikan kuncinya rapat karena nanti bakal diisi air, jadi jangan sampai airnya keluar. Oke, kondisinya sudah seperti ini. Kemudian bisa dilihat di panelnya ini ada engkolnya, ada crank di sini atau engkol. Ini bisa ditarik. Jadi kondisi seperti ini diputar. Ini alatnya diputar ke kanan, alat ininya nekan atau dia naik, kondisi naik. Putar ke kiri, diputar berlawanan jarum jam, ininya turun. Kalau ini ditarik cranknya, nah ini yang jalan nanti motor, jadi penggeraknya nanti motor. Kalau yang tadi didorong ke dalam, ini penggeraknya manual. Oh, di sini penggeraknya motor. Ini berputar otomatis. Di sini ada pengatur kecepatannya. Pengatur kecepatan. Jadi kalau tidak ini pelan, jalan sedikit. Ini agak laju, mungkin di sini makin laju. Balikan berhenti. Ini ada tombol up-nya untuk menekan ke atas, down untuk menurunkan, untuk melepaskan benda uji. Ini lampu indikatornya. Nah, kembali ke sini tadi. Di sini ada proofing ring, sama seperti alat UCS dan direct shear, ada proofing ring juga. Tentunya kalibrasinya berbeda atau nilai pengalinya berbeda. Di sini ada arloji. Jadi siap ada arloji yang di dalam proofing ring itu pasti arloji pembebanan. Kemudian ini ada arloji satu lagi, arloji pemendekan. Diaturnya nanti setelah siap menekan. Nah, langkah selanjutnya ini diputar manual. Putar manual ini lebih cepat, cuman kecepatannya kan nggak bisa konstan. Jadi putar manual, ini disentuhkan dulu nih pistonnya. Indikatornya nanti bisa dilihat di sini. Kalau misalnya jarumnya bergerak, artinya udah siap pembebanan. Oke, udah bergerak. Setelah bergerak ini ditarik supaya kita pakai motor nanti penggeraknya. Tarik. Kemudian tabungnya diisi air atau cell pressure atau tekanan
selnya. Di air ini ada regulatornya. Kalau diputar ke kanan dia akan semakin membesar, kalau diputar ke kiri semakin mengecil. Untuk mengisi airnya ini ada 3 buah switch nih. Yang di atas di open, compressor open, ditutup. Ini bisa dilihat ada air yang mengisi. Nah, di sini ada keran, nanti ketika airnya memenuhi selnya ini, dia akan keluar dari sini. Tujuannya supaya nggak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Jadi siapin aja ember, dan ditutup. Sudah keluar. Nah, ketika sudah tertutup di sini, sudah ada tekanan yang bekerja. Nanti bisa dilihat di panel ini, cell pressure-nya. Ini saya coba atur 1 kg per cm persegi. Jadi misalnya kebutuhan tekanan atau shell pressure-nya kita misalnya 1, jadi tekanan kompresornya harus lebih besar dari 1 supaya dia bisa nekan. Nah, ini sudah saya atur nih 1 kg per cm persegi. Setelah diatur tekanannya, dan kita atur arlojinya. Semuanya dinolkan, ini 0, dinolkan juga. Nah, untuk pembacaannya bisa dilihat di modulnya. Di situ ada angka pemendekannya, angka pembebanannya berapa. Di sini saya coba simulasikan sama seperti UCS per 100, kemudian pembacaan bebannya berapa. Baik, ini modul tabel yang ada di modul, tabel pembacaannya. Di sini ada pembacaan arloji. Yang dimaksudkan arloji pemendekan di sini, pemendekan. Kemudian arloji beban ini di sini. Nanti pembebanannya ada 3 pembebanan yang berbeda di sini. Tadi saya contohkan yang pertama itu 1, jadi saya tulis ini 1. Bisa aja yang keduanya 1,5, yang ketiganya 2. Kalau di modul ini yang tulis 1,4, 1,8 dan 2,2. Nah, di sini juga saya nggak pakai ini, contoh aja. Kalau di sini mulainya 7,6, nanti saya mulai di 100, pembacaan bebannya berapa, 200 dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai pembacaan. Nanti setiap 100 di sini, angka di sini dibaca. Bacaannya 4,5. Pendekannya 200, bacaannya 6,5. 300, bacaannya 7. 400, bacaan 8. 500, 8,3. 600, 8,9. 700, 9. 800, 9. 909. 1009. Nah, ini saya hentikan kenapa? Karena pembacaannya sudah konstan. Sebenarnya
bacaannya konstan 3 kali itu sudah bisa berhenti, atau jarum pembebanannya turun, artinya tanahnya udah failure atau udah pecah, atau misalnya jarum pembebanannya naik terus, pemendekan 20% atau bacaan di sini 1400. Nah, ini udah selesai pembacaan, tadi maksimal di angka 9. Baik, setelah selesai pembacaan, ini tekanannya diturunkan, pembebanannya diturunkan, kemudian airnya dikeluarkan. Sambil air ini dikeluarkan, nih kerannya dibuka biar ada udara yang setelah airnya terkuras habis, sampelnya dikeluarkan, dilepas fungsinya, dan dipersiapkan untuk pembebanan selanjutnya. Jadi pengujian ini dilakukan 3 kali dengan pembebanan yang berbeda. Jadi 3 sampel kondisinya sama. Jika ingin dilakukan pengujian duplo, artinya sampelnya nanti ada 6 buah sampel tanah. Jadi untuk 1 kali pengujian itu butuh 3 sampel tanah. Nanti pembebanannya yang berbeda-beda. Dilepas. Ingat, pada saat pelepasan tadi ada batu pori, jangan sampai terbuang dengan tanah. Jika batu borinya kotor seperti ini, dicuci dulu untuk jika ingin melakukan pengujian selanjutnya. Kurang lebih seperti itu untuk pengujian reaksial untuk kondisi UU.